Jadi berbuat baiklah dengan sesama walaupun hanya di lingkungan kampus, karena itu bagian dari sebuah nilai ibadah, apalagi dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semuanya penonton setia YouTube Universitas Nurul Huda, jangan lupa di subscribe ya YouTube-nya Universitas Nurul Huda dan jangan lupa dibunyikan loncengnya. Nah, ini loncengnya ini. Oke, pada hari ini kita spesial bulan Ramadan. Kita ada narasumber yang luar biasa. Selamat datang Bapak Ade, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, sehat. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pada pembahasan hari ini yaitu tentang manfaat sedekah di bulan Ramadan nih Pak. Nah, sebelum kita ke tema ini, sebelumnya Bapak ini backgroundnya dari apa? Kan mungkin penonton banyak yang belum kenal nih. Siapa sih Bapak Ade gitu? Ya, baik, baik, baik. Baik, terima kasih dengan Mas siapa? Mas Arif. Mas Arif. Ya, terima kasih atas waktunya. Kepada pemirsa, tentunya penonton YouTube Universitas Nurul Nurul Huda Huda. ya, luar biasa. Tetap eksis di channel YouTube ini dan terus berikan dukungan dengan subscribe. Subscribe. Ya. Baik Mas Arif, pertama saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkapnya itu Ade Rosad. Ade Saya Rosad. asli dari Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Ya, Berarti Jawa Barat. suku Sunda biasanya di Jawa Barat. Sunda dari Garut. Garut. Cuman besar di Sumatera. Sumatera. Awalnya di Lampung, kemudian transmigrasi pindah ke Batu Marta. Ada transmigrasi di sana ada perkebunan karet ya. Tahun 70 tahun 79 tahun Wih, 79. belum lahir ya Pak. Iya. Saya mengenyam pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di sana, MI ya, MI. di Batu Marta itu, kemudian SMP 4, sebelum pemekaran dulu ada SMP 4 di Batu apa namanya, letaknya di Batu Marta Unit 6. Batu Marta Unit 6 itu ada SMP 4 Batu Raja namanya. Kemudian melanjutkan ke Man Batu Raja dan selesai di Man Batu Raja langsung melanjutkan pendidikan di IAIN Raden Patah tahun 2000 awal. 2000. Tahun 2000 S1 saya mengambil jurusan Kependidikan Islam. Kemudian S2-nya saya mengambil manajemen pendidikan Islam. Kemudian S3-nya ini sedang proses penyusunan disertasi di Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya meneliti tentang pengembangan pendidikan agama bagi masyarakat Muslim minoritas di Pusat Pendidikan Islam Andalus Singapura. Iya. Singapura Pak. Iya, Berarti jenjang pendidikan Bapak itu terus-menerus nggak ada berhentinya ya Pak? ada Ada. sebenarnya dari S1 ke S2 itu jedanya 15 tahun. 15 tahun Pak. Iya, karena saya kerja kan. Saya kerja dan saya bekerja sebagai jurnalis pada saat itu. Jurnalis. Ya, jurnalis di Sumatera Express. Ya, hampir 20 tahunan lah ya. Saya bekerja di perusahaan Senior media. ya. Dan alhamdulillah sekarang bergabung di Universitas Nurul Huda untuk mendedikasikan ilmu tentang apa yang saya Raih. miliki gitu Iya. ya. Dan ini tinggal pengabdian lah Mas Arif. Pengabdian. Ya, pengabdian. Kalau untuk ini tinggal ini dan tentunya nanti ada korelasinya dengan keutamaan sedekah kita. Gitu. Oke teman-teman, nah tadi kan dijelaskan bahwa Bapak ini sedang melanjutkan pendidikannya di S3 Pak ya, dan Iya, kita sih. doakan semoga cepat selesai. Amin, amin, amin. Kita lanjut ke tema kita Pak, ini tentang sedekah di bulan Ramadan Pak. Nah, singkatnya Kak, pengertian sedekah itu bagaimana Pak? Baik, sedekah ini umum ya. Sekarang kata sedekah itu sering terdengar, bahkan tidak hanya oleh para ulama, kiai, tetapi kadang masyarakat umum juga mengatakan, ayo saya bersedekah, ayo rame-rame sedekah dengan apa kemampuannya masing-masing. Jadi tidak dibatasi dengan Nominal Pak ya? nominal dan sangat luas sekali sebenarnya sedekah ini. Di mana sedekah itu berasal dari kata sidki ya, kebenaran sebenarnya. Luasnya itu sedekah ini
intinya yang baik-baik itu yang kita serahkan, kita berikan itu sudah menjadi sedekah. Sedekah. Mm. Dan sedekah ini tidak apa namanya tidak terpaku dengan harus berupa uang seperti Mas Uang Arif bilang harus sekian ratus ribu, sekian puluh ribu, sekian juta tidak. tidak Artinya karena luasnya cakupan sedekah ini, kita senyum pun dan menjadi sedekah. sedekah. Mm. Kita menasehati teman yang lagi gundah gulana sehingga dia bahagia, senang, terhibur dan dia lebih optimis lagi itu bagian dari Termasuk sedekah juga sedekah. Pak ya? Iya, Nah, sedekah. Jadi di mana eh, seseorang itu menerimanya dengan penuh kebahagiaan dan senang dan merasa terbantu gitu ya. Itu sangat sedekah. Apa sangat udah bisa dikatakan sebagai sedekah sedekah. gitu. Jadi dalam kacamata luas sedekah itu. Oke. Nah, berarti Pak, kita kan sebagai mahasiswa-mahasiswi ini di Iya. kampus Universitas Nurul Huda. Nah, sedekah yang mungkin bisa kita lakukan buat teman-teman kita mahasiswa yang lain, Mas, yang mungkin dulu Bapak lakukan ketika menjadi mahasiswa. Nah, itu seperti apa, Pak? Kan Iya. nanti bisa menjadi motivasi kita nih buat Ya, teman-teman. ini cerita ya, Iya, flashback cerita. saya waktu saya masih apa namanya mahasiswa dulu di menempuh jalur pendidikan S1 dengan problematika yang dihadapi oleh teman-teman mahasiswa itu kan banyak. Tidak Banyak dari perantauan, Pak ya. iya, tidak mereka permasalahan itu tidak hanya pada permasalahan materi, keterbatasan biaya, dia tidak punya buku, kemudian dia kurang memahami konteks mata kuliah Mata yang kuliah. dia pelajari gitu kan. Nah, pada saat itu kita hadir memberikan dukungan, baik itu dukungan bantuan mungkin memang kalau memang toh dia butuh ketika apa kesulitan keuangan misalnya. Iya. Kebetulan kita nyimpen ya ada uang stok lah Iya, misalnya ya. Kita patungan. bagi gitu ya. Dan dia ternyata dia bisa bertahan sampai seminggu lah sebelum kiriman dari orang tuanya datang. Itu udah bagian dari sedekah. Iya. Nah, itu dari sisi materi. Kemudian misalnya ada teman-teman teman kita yang kesulitan bagaimana memecahkan masalah tentang pembuatan makalah atau membuat proposal skripsi. Kita sumbang saran dengan dia gitu kan. Kita berikan solusi dengan berbagai pertimbangan bahwa ini loh bagusnya pakai referensi ini dan kita memberikan masukan-masukan sehingga dia lebih terbantu dan dia lebih mengembangkan pemikirannya sehingga dia akan menemukan referensi yang benar-benar oh relevansinya judul saya ini bukunya ini. Ini. Ternyata teman kita yang tadi yang kita anggap nggak kita perhitungkan Siapa ternyata itu? dia mampu memberikan masukan-masukan yang positif sehingga untuk kelancaran skripsinya lebih cepat atau penyelesaian makalahnya lebih cepat itu bagian dari sebuah Dari sedekah. kebaikan dan sedekah itu Nah, jadi dorongan ya membuat orang bahagia kan teman kita bahagia support system ya. iya gitu. Nah ini yang perlu kita pahami bahwa sedekah ini kita pandang tidak dalam kacamata sempit tetapi bermakna luas yang apapun kebaikan yang kita berikan kepada orang lain dan yang menerimanya itu sangat senang, Senang. itu adalah ibadah apa namanya sedekah. Walaupun dalam artian sedekah itu ya sebenarnya hukumnya sunnah yang dianjurkan. Dianjurkan. Tapi dalam titik tertentu sedekah ini bisa wajib diwajibkan, lah. Pak ya? Iya bisa wajib. Misalnya kalau kita berjumpa dengan orang yang kehausan, kelaparan, semalam kita punya stok makanan dan minuman yang berlimpah gitu. Masa kita biarkan dia Berdosa berarti kalau mati kita biarkan. kehausan itu atau kelaparan, kita harus wajib menolongnya. Iya, seperti itu. Nah, berarti buat mahasiswa semester akhir nih, salah satu sedekah yang baik membantu temannya untuk menyelesaikan skripsinya, Pak ya. Setidaknya Artinya membantu saran lah, biar nggak masukan. stres ya, Pak. Ya. Jadi kita itu berbagi, berdiskusi dengan tema-tema apa yang kita apa namanya skripsi nih. Satu kan biasa untuk semester akhir seperti Mas Arif ini kan lagi semester akhir, lagi nyusun apa proposal, kemudian udah bab berapa dan ketemu sama teman yang mungkin dia lebih maju selangkah lah dia misalnya Mas Arif baru proposal teman udah masuk ke bab 2 bab 3 nah artinya kan udah maju selangkah kan nah nanti temen ini kan ngasih masukan oh gini loh caranya nah
Jadi wawasan dan tadinya Mas Arif bingung, Jadi akhirnya tahu. oh seperti ini kita ikuti gitu polanya. Bukan kita membuatkan, bukan, tapi kita kasih sumbang Iya, saran. Nah itu yang iya. kita maknai bahwa sedekah yang sangat sederhana yang bisa dilakukan di lingkungan kampus. Apalagi ini kan bulan Ramadan Pak, ini kan pastinya kan dilipat gandakan ini pahalanya sedekah ini kan. Iya, iya, iya. Dan ini saatnya kita untuk apa ya mengumpulkan pundi-pundi pahala, Pahala. pahala yang sederhana ya. Karena sedekah ini kan secara vertikal memang di apa namanya ibadah vertikal yang sangat disenangi oleh Allah. Mm-mm. Tetapi secara horizontal ini sangat dianjurkan juga karena ibadah sesama manusia itu kan Nah, lebih apa berdampak terhadap nilai ibadah kita mm-mm. kepada yang berbuah pahala, apalagi dilakukan di bulan Ramadan Tambah lagi Pak, berlipat-lipat, berlipat ganda pahalanya. berlipat ganda yang tadinya nilainya 10 bisa 100, Mm-mm. 100 bisa bisa 1000 dan seterusnya. Jadi berlipat ganda inilah menjadi momentum kita di bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini kita berbuat yang memiliki nilai ibadah yang tidak membebani kita. Mm-mm. Artinya apa? Tidak memaksakan kemampuan kita Iya, gitu untuk bersedekah itu. Jangan merasa terpaksa. Mas Arif mampunya ya sumbang si saran tadi. iya. Wah, aku mampunya ya sumbang saran aja ya sedekah aku gitu. Atau Mas Arif kemampuannya apa namanya mengajar ngaji atau mengajar apalah dengan anak-anak di lingkungan Iya. tempat Mas Arif itu bagian dari sedekah tidak mengharap imbalan. Iya, karena kan kita sebagai makhluk sosial kan perlu orang Iya, lain juga saling mm-mm. membutuhkan Pak. Nah itu karena kita makhluk sosial Sosial. maka ibadah sedekah ini bisa dikatakan sebagai ibadah horizontal. Bagaimana membangun kepekaan sosial kita agar lebih peka gitu. Iya. Peka, empati kita harus kita Mm. bangun. Apalagi kita sebagai mahasiswa kan, Ya, sebagai berarti kritis, empati kita dengan mahasiswa ya gitu. sebagai Kita tombak bangun. masyarakat. Mm-mm, bangun kita bangun, kita tumbuhkan semangat jiwa sosial kita dan kepedulian kita sebelum kita benar-benar masuk di lingkungan masyarakat dan terjun bagaimana fenomena di masyarakat itu. Iya. Jadi kita pelajari dulu lah karena di kampus juga kan ada lingkungan Iya. dengan beragam kultur, budaya, kemudian latar belakang status sosial Benar-benar. mahasiswa yang kesemuanya itu kalau kita padukan berarti sebuah keberagaman yang harus kita amati, yang kita cermati dan mereka dan pada posisi tertentu kita apa namanya perlu hadir Iya, perlu hadir dalam perlu situasi tersebut Pak. dalam suatu apa situasi tertentu yang mereka Butuhkan. butuhkan gitu. Dari sekian banyak teman misalkan Mas Arif kan beragam latar belakang tuh. Iya. Nah, umpamanya Mas Arif apa diskusi ataupun Mas Arif punya kelebihan rezeki dan teman juga membutuhkannya apa alangkah baiknya dan apalagi di bulan suci Ramadan ini Nah, gitu. oh Iya. ya Pak, tentunya kan di kampus kita tercinta ini teman-teman kan nggak hanya agama Islam Pak, kita kan juga menerima non Muslim juga untuk kuliah Heeh. di kampus kita termasuk saya juga punya teman sekelas yang non Muslim juga. Nah, Heeh. ternyata agama non Muslim juga itu mencari-cari keberkahan di bulan Ramadan Pak. Nah, ini kan Heeh. fenomena saat ini kan. Ternyata Iya, nggak iya. hanya umat Muslim, Iya. umat non Muslim pun juga sekarang banyak yang suka bagi takjil di bulan Ramadan. Iya. Apalagi di YouTube itu ada Bobon Santoso. Nah, itu kan beliau Wah, orang Bali. Saya suka heeh. lihat Bobon Santoso. Dia suka masak-masak besar buat berbagi kepada sesama, Mhm, mhm. lebih dekat dengan umat muslim. Itu kan fenomena di Iya, sekitar kita sekarang ini. Ternyata umat non muslim pun juga benar, benar, mencari benar. keberkahan di bulan Keberkahan. Ramadan. Kita maknai bahwa dengan keberagaman budaya, Budaya. agama yang ada di negara kita, kita sikapi adalah ini sebuah keberagaman yang patut kita banggakan, gitu. Karena enggak Kita negara lain banggakan karena punya. toleransi kita antar umat Mm, beragama ini di Indonesia dan di Oku Timur khususnya khusus. ini sangat luar biasa toleransi beragamanya dan ini adalah sebuah potensi yang sangat luar biasa dan kita tumbuhkan semangat toleransi ini saling menghargai Mm. apa untuk satu visi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.
Nah, ketika dalam sebuah komunitas ada sikap toleransi yang tinggi, maka akan muncul kepekaan sosial tadi. Jadi apa apa yang dibutuhkan kadang kan refleks Iya, mereka dibantu. dibantu. Mungkin di saat hari raya umat lain mungkin kita hadir sebagai apa gitu kan. Kan ada yang di mana tuh di beberapa daerah mm, bentuk nyata kepedulian minimal kita tidak tidak membuat orang terganggu aja udah Iya, bagian dari sebuah toleransi toleransi. gitu ya, dari sebuah toleransi. Nah, inilah yang kita banggakan. Nah, bagaimana kehidupan beragama di kampus dengan tadinya ada yang non muslim juga ada kan Iya, ada. yang apa belajar di Universitas Nurul Huda ini dan tidak membeda-bedakan ya, apa perlakuan Perlakuan ya kita mereka apa namanya secara akademik semua sama. sama, Pak. Tidak ada yang Tidak, diintimidasi kan nggak tidak, ada. tidak. Justru kehadiran apa umat lain untuk belajar di Nurul Huda ini terakomodir, semuanya sama, Semuanya sama. sama. Ya, dan ada beberapa mata kuliah yang memang eh, ada untuk apa namanya umat Muslim kan tergantung di apa mata kuliah yang diambil. Iya. Tapi secara prinsip bahwa kehadiran perguruan tinggi ini ada untuk memberikan pendidikan yang notabene adalah berlandaskan pada Pancasila Pancasila. gitu. Jadi kita menginginkan bahwa kehidupan beragama di masyarakat kita ini tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi tadi. Toleransi. Nah, Seperti jadi itu. buat teman-teman toleransi itu sangat penting, terutama toleransi dalam beragama, Pak ya. Iya, iya. Harus saling menghormati, menghargai, Mm. bersedekah pun juga di selain agama non muslim juga boleh, Pak ya. Boleh. Boleh juga. Nah, Pak, kita kan namanya beragam, Pak. Pastinya kan nggak hanya sejalan dengan pemikiran kita, juga terkadang ada seseorang yang mungkin gimana ya, terlalu mengintimidasi dengan agama lain. Nah, menurut Bapak gimana pandangan Bapak? Ya sebenarnya tidak apa kita harus jauh dari sikap Iya, apalagi sikap seperti itu mengintimidasi itu adalah bentuk dari perilaku yang tidak hanya merugikan agama iya, tetapi ya secara institusi sosial komunitas sosial sangat tidak diinginkan tindakan-tindakan seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke tema tadi, masalah sedekah tadi yang kita bahas, bahwa eh, apa hubungan-hubungan antara manusia dengan manusia, Amru minan nas. iya, itu harus dibarengi dan dibuktikan dengan kepedulian kita terhadap sesama. Walaupun non muslim, Pak ya. Iya, eh, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kita kan masih banyak yang perlu dukungan bantuan dan berbagai macam bentuk program bantuan-bantuan ini kan eh, sekarang lagi ini ya boleh disampaikan melalui online, boleh Oh secara iya. langsung dengan beragam bantuan tersebut diharapkan ya, setidaknya memberi apa ruang kebahagiaan lah bagi mereka yang membutuhkan. Nah, kehadiran kita yang atau apa masyarakatnya memiliki kecukupan baik rezeki, kecukupan ilmu pengetahuan, tenaga, pikiran. Ini kan ada tempat-tempatnya. Ketika saya memiliki ilmu pengetahuan, misalnya kemudian ada lembaga pendidikan yang apa namanya secara finansial belum belum sanggup Belum untuk sanggup. menggaji guru Guru. misalnya dan kita punya kemampuan itu untuk membantu sekolah tersebut misalnya di madrasah misalnya kita boleh bersedekah ilmu gitu apalagi di bulan suci Ramadan ini. Nah, jadi ruang-ruang itu ada, tinggal kita memanfaatkannya. Apakah kita memiliki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, tenaga, ataupun materi.
Ya, nggak mungkin kan kita apa namanya nggak sanggup Ya semuanya. nggak Mas Arif mungkin. ini kan, ya Mas Arif kan setidaknya Ada ilmu, salah satu gitu ya lah. ilmu pengetahuan sudah cukup nih. Kemudian apa pemikiran untuk menyumbangkan pemikiran di lingkungan masyarakat udah bisa gitu. Kemudian ya misalnya Mas Arif pinter apa namanya pembawa acara Amin. misalnya. Amin. Ternyata ada acara yang memang tidak ada apa namanya tidak dianggarkan nih Ya, honornya. ya udah Tapi saya kalau ikhlas lah iya maju gitu. ikhlas niatkan tuh sedekah biar acara itu Lancar lancar, gitu. itu udah amal dan itu Udah bernilai ibadah, apalagi dilaksanakan di bulan bulan suci suci Ramadan Ramadan. ini. Iya, seperti itu Mas Arif. Berarti ya sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing Pak ya. Nggak harus uang, nggak Iya harus tidak gitu Pak. harus, tidak harus. Sedekah itu, makanya tadi sedekah itu yang bernilai kebaikan itu sebenarnya sudah Sudah masuk sedekah. dalam kesedekah. Kalau infak misalnya kita apa uang misalnya, Hmm. dah uang yang harus kita keluarkan karena Allah Taala. Sementara sedekah ini adalah ibadah, amalan yang sangat dicintai, disenangi oleh Allah. Keutamanya apa? Eh, Selain menghapuskan dosa di bulan Ramadan Iya. ini, amalan apa keutamaan sedekah ini bisa penolak bala juga. Oh, penolak bala Kemudian berarti. iya, kemudian menjalin Silaturahmi, silaturahmi. Kemudian apa namanya? Menghaluskan hati hati. kita gitu ya, apa namanya? Kepekaan lah, Hmm. kepekaan hati kita untuk tetap peduli. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan dan nilai-nilai yang berdampak terhadap eh, si pelakunya atau orangnya yang mengamalkannya dan langsung mendapat apa balasan kebaikan tentunya. Ada cerita nih Mas Arif. Iya. Ini ada sebuah kejadian, insiden lah ya. Hmm. Ada suami istri yang dia mengendarai kendaraan, tiba-tiba ketika dia nyalip kendaraan di depannya, ban ban belakangnya itu pecah. Pecah. Nah, oleng dan akhirnya mobil itu Muter-muter. berputar-putar. Secara logika kan ada mobil di depannya yang Pasti yang kena. kena kan. Ya. Kemudian belum lagi dari arah kanan, Hmm. maksudnya ada arah belakang dan depan. Depan. Sementara itu jalan raya. Nah, pada saat itu seketika dalam saat kejadian itu situasi lengang. Tiba-tiba lengang itu tidak ada kendaraan baik motor maupun mobil yang lewat. Sementara mobil itu berputar-putar, hampir menabrak apa namanya pagar Batas rumah jalan. warga, kemudian hampir menabrak tiang listrik. Hmm. Nah, setelah ditanya dia merenung bahwa ternyata dia nih orang yang rajin sedekah, orang yang rajin sedekah. Artinya ketika ada apa insiden seperti itu, Musibah. pertolongan Allah itu kan hadir gitu. Ada. Coba kalau apa dengan arus lalu lintas yang padat kan pasti kan Ya, apa kecelakaan tidak akan terhindarkan. terhindar. Nah, ini adalah apa namanya keutamaan ataupun dampak dari kita Bersedekah tadi. bersedekah tadi. Sebenarnya banyak lagi manfaat-manfaat lain yang eh, jauh lebih besar pahalanya di samping kita mendapatkan pahala dari Allah SWT. Hmm. Artinya bisa menolak bala, kemudian bisa memanjangkan umur sedekah itu. Nah, gini aja, kalau seumpamanya ada orang yang mensedekahkan Hmm. taat atau apa namanya baik uang maupun benda atau bangunan Iya. disedekahkan untuk umat, kemudian orang itu meninggal. Nah, misalnya untuk masjid ya, Iya. itu kan langsung dikirimi Fatihah untuk almarhum yang telah membangun masjid Hmm. misalnya. Nah, artinya kan itu bentuk Mengalir dari Pak ya. iya, artinya dia masih tetap hidup kan, Hmm. karena jamaah mengirimkan doa apa nama Al-Fatihah ke yang walaupun orang itu sudah meninggal. Nah, ini selalu dikenang lah. Oh si mungkin Mas Arif, oh ini kan dermawan, Amin. kedermawanannya itu kan Diingat-ingat dengan akan masyarakat. diingat-ingat. Tapi kalau sebaliknya sudah dermawan, pelit, Nah, itu kan doanya jelek pasti. sesama manusia pasti jelek-jelek kan. Nah ini yang apa berdampak langsung terhadap kehidupan kita. Seperti itu Mas Arif. Oke. Oke Pak, selanjutnya Pak.
saya kan sering ini, mungkin perjalanan dari BK16 ke Sukaraja kan. Kemudian lewat di jalan raya kan pasti banyak menemukan di samping-samping jalan itu mungkin orang yang kurang mampu, kemudian mungkin orang yang harus kita bantu, tetapi dalam Mm-mm. finansial saya kurang, kurang mampu untuk membantu. Nah, gimana cara saya kan? Setelah lewat kan pasti nyesel, Pak. Mau membantu uang tapi nggak punya uang, ya cukup kita bisanya cuma mendoakan, Pak. Mendoakan. Itu sudah punya nilai ibadah, Mas Arif. Mas Arif punya niat seperti itu udah dicatat pahala oleh Allah. Apalagi Mas Arif mengasih memberikan bantuan ataupun sedekah kepada yang Mas Arif jumpai. Tapi yang perlu saya garis bawahi bahwa sedekah ini memang jangan diartikan bahwa kita tidak melihat orang itu sekarang ini kan era yang luar biasa ya. Di era modern ini kehidupan sosial masyarakat itu orang susah itu seakan-akan dijadikan eh, Objek misalnya anak-anak yang yang sering kita lihat di jalanan itu oh, terkadang kan anak-anak itu pinggiran. harus ada apa eh, pengawasan pemerintah, misalnya yang anak-anak jalanan itu kan dikhawatirkan ada ada backingin orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan anak itu supaya meminta-minta gitu ya, Diperjualbelikan. menjadi pengemis gitu ya. Nah, bagaimana sikap kita untuk memposisikan apakah kita bisa memberikan sedekah? Sebenarnya tidak apa-apa kita berikan sedekah, tetapi kita harus barengi dengan eh, negara harus hadir gitu. Negara harus hadir agar anak-anak yang gelandangan, yang pengemis-pengemis ini Pelihara dipelihara oleh negara atau dibina ya melalui panti asuhan atau apa. Ada tempatnya gitu loh Mas Ari. Tidak harus di jalan-jalan gitu kan. Akhirnya kan dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan anak-anak ini untuk mencari keuntungan gitu. benar-benar benar. Karena bulan Ramadan ini misalnya lagi rame sedekah, kita ngasih ya sebenarnya tidak apa-apa kita kasih. Tapi dalam dalam konteks ini pemerintah harus hadir bagaimana melakukan pengawasan, pembinaan agar dibina anak-anak ini supaya tidak berkeliaran di jalan gitu kan. Dikasih pendidikan lah sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang sama seperti yang lain mendapatkan pendidikan dan perhatian dalam hal pendidikan tadi gitu. Seperti itu Mas Ari. Oh iya. Iya, yang Bapak ceritakan tadi kan kita banyak temukan di TV-TV itu, Pak ya. Kayak berjual belikan anak, kemudian anak-anak terlantar di kolong jembatan. Nah, kemudian ada oknum yang tidak bertanggung jawab, kemudian mengatasnamakan yayasan A, yayasan B dengan Iya, meminta-minta di jalanan iya, pakai iya, kerdus. iya, Kan juga banyak yang seperti itu kan. heeh. Sebenarnya kita sebagai mahasiswa, sebagai orang-orang biasa ya kasihan, tapi Iya, terlihat di latar belakangnya oh ternyata dimanfaatkan oleh suatu oknum. Nah, iya, seharus, benar. seharusnya kan kita harus bisa menyelesaikan apa masalah di latar belakang tersebut. Heeh. Nah, Nah, oleh karena itu negara harus hadir kan, pemerintah harus hadir. Jangan dibiarkan. Ya, kalau di kota-kota besar ini banyak. menjadi fenomena yang sering kita jumpai. Eh, Selesai hari ini, besok datang Ada lagi, lagi. gitu kan. Seumpamanya ditertibkan, muncul lagi. Ini adalah fenomena sosial masyarakat yang harus dituntaskan. Ini kan masalah sosial ya, masalah sosial yang kalau dibiarkan kan memberi dampak terhadap di samping eh, image lah ya, image kalau dibiarkan seperti ini kan nanti akan berdampak kepada tatanan kemasyarakatan di lingkungan daerah lah. Kalau seumpamanya daerah ini wah di situ ada pengemisnya banyak seperti tadi di kolong jembatan. Akhirnya jadi apa? Jadi terkenal wah di kolong jembatan itu banyak pengemis ini. Ya, Nah, untuk itulah negara harus hadir.
Mas Arief. Nah, sekali lagi negara harus hadir agar mampu membina dan tidak ada lagi pengemis ataupun anak jalanan yang berkeliaran di pinggiran-pinggiran jalan atau di persimpangan jalan di tengah kota. Iya. Seperti itu, Mas Arief. Nah, coba kita beri contoh aja Pak ya. Contoh di Oku Timur ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga tahu di Oku Timur tuh ya ada beberapa oknum yang mungkin pura-pura kurang mampu meminta-minta di jalanan tuh Hmm. ada. Sebenarnya kita itu mau membantu. Nah, tetapi kan kalau kita terus-menerus setiap hari meminta-minta kan sebenarnya itu membuat orang yang mengemis tadi malas Pak sebenarnya. Seharusnya kan pemerintah hadir untuk memberikan lowongan pekerjaan seperti Iya, apa. iya benar. Em, kita harus mendeteksi dini lah. Jadi pemerintah harus mampu melakukan pendeteksian dini agar tidak ada lagi yang namanya anak jalanan pengemis ataupun yang meminta-minta. Karena apa ya agama kan tidak apa ya kita meminta-minta itu kan tidak boleh lah ya. Iya, Minimal kita harus selama kita tenaga kita mampu. mampu, kemudian kita berakal dan kita punya relasi dengan lingkungan Mm, kita. Saya yakin kalau kita nembung kalau bahasa Jawa ya, iya, nembung umpamanya Pak saya minta bisa nggak bekerja entah apalah yang penting halal ya. halal itu. Dari sekian banyak komunitas masyarakat kalau di apa diminta seperti itu kan nggak mungkin nggak Tidak ada mungkin yang nggak ada, nggak ada pasti yang ada mau lah. pasti ada kan Ada. model tadi kita mampunya tenaga ya sebenarnya kita berikan tenaga pikiran jadi tergantung di niat kita kalau niat kita ingin mandiri dan tidak mengandalkan orang Orang lain. lain tidak menjauhkan sikap dari meminta-minta insya Allah Allah memberikan jalan gitu nah inilah ikhtiar dan doa itu dalam posisinya sangat penting. Tapi saya yakin kalau terus kita berikan edukasi melalui lembaga-lembaga pendidikan dan kepada tokoh-tokoh masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berdikari, pentingnya berusaha dan bekerja, saya yakin lambat laun Berkurang akan iya berkurang lah yang namanya pengemis, pengemis jalanan, anak jalanan. kalau ya memang berproses lah ya, berproses. Tapi ini adalah masalah yang dari tahun ke tahun lah, terutama di kota-kota besar. Masalah anjal, anak jalanan, pengemis ini menjadi masalah di kota-kota Iya. besar khususnya. Ya sebenarnya kita kasihan mau sedekah tapi kok tiap hari seperti itu kan kayak nggak ada niat untuk bekerja kan. Iya, Pandangan kita heeh. kan seperti itu Pak. Jadi nanti akhirnya kita ngasih 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 terus Masih terus nggak. ujung-ujungnya Mas Arief gerutu. Tapi tidak ya sambil kita memberi Mas Arief kita doakan lah Edukasi. edukasi kita doakan agar dia berubah mentalnya Mm, berubah apa namanya dia punya semangat untuk bekerja gitu Insya Allah dengan terus tidak henti-hentinya kita memberikan apa namanya edukasi tentang apa berdikari bagi mm. mereka mereka akan inilah akan sadar dan mencari jalan keluar lah gitu. Ya. Dan jalan keluar itu kan harus ngomong dengan orang orang lain ya, jangan dipendem dewe gitu. Mudah-mudahan ada sumbangsi saran sehingga dia lebih hidupnya lebih baik lah dari Baiklah. sebelumnya. Oh. Ya buat teman-teman jadi kesimpulan dari tema kita hari ini adalah bersedekah tidak hanya untuk orang A orang B, semuanya boleh bersedekah Pak ya. Iya, Dan tidak hanya tergantung dengan nominal. Dengan mm, senyum pun, dengan ilmu pun kita sudah iya. bisa bersedekah Pak ya. Membuat orang bahagia, yang penting membuat orang bahagia. Membantu teman-temannya yang sedang skripsi, Iya, tugas akhir, bukan mengerjakannya tapi ya. membantu Pak ya. Iya, membantu. Sumbang, sumbang saran lah, sumbang saran. Sebenarnya itu termasuk sedekah Pak ya. Nah sebelum kita tutup Pak, ini ada closing statement nggak dari Bapak ini Iya. tentang untuk mahasiswa Universitas Hula, pesan-pesannya Pak mungkin sedekah yang simple buat mahasiswa-mahasiswi ini ya. Nah, membuat teman senang itu bagian dari sedekah, ya. Karena untuk mahasiswa eh, si dalam bentuk materi mungkin belum saatnya. Mungkin nanti ketika sudah bekerja bisa beraksi apa melakukan aksi sedekah melalui materi. Nah, sekarang yang kalian punya adalah
waktu luang bagi teman-teman yang ingin apa namanya berdiskusi, bercerita untuk tentang akademiknya, sumbang saran tentang apa tugas-tugas kuliah, kemudian memberikan kemudahan, memberikan akses 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 kepada teman untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Itu bagian dari sedekah. sedekah. Jadi berbuat baiklah dengan sesama walaupun hanya di lingkungan kampus karena itu bagian dari sebuah nilai ibadah apalagi dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semua dapat menjalankannya dengan tenang dan istiqomah, kemudian tetap eh, rutin bersedekah walaupun sebatas senyum saja yang penting membuat teman bahagia. Bahagia. Mungkin itu Nah, Mas Arif. jadi buat teman-teman ya harus dibantu temannya, jangan sampai sendirian Pak ya. Iya, Kasihan. Kalau kesusahan harus kita bantu, itu termasuk sedekah Pak ya. sedekah. Apalagi di bulan Ramadan Teman ini. Ramadan. Waduh. Mungkin cukup itu tema kita pada pagi hari ini tentang sedekah di bulan Ramadan. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf Pak ya. Ya, Buat pemirsa jangan lupa untuk subscribe YouTube Universitas Nurul Huda, jangan lupa bunyi loncengnya, jangan sampai ketinggalan beritanya. terima kasih Mas Arif. Kita akhiri, wassalamualaikum.